Siapa? Irene keluar dari kamar mengenakan piyama Matthew. Pria itu meliriknya. Biasa, bocah nakal. Kau pasti kenal suaranya kan? Sahut pria itu. Irene tertawa kecil. Ia tidak mau keluar tadi karena dia tahu pasti akan malu. Baru abis begituan, didengar sama orang dan langsung ketemu sama orangnya. Sudah begitu orang itu Mariam lagi, yang belak-belakan dan suka sekali menggoda. Jelaslah Irene lebih pilih menghindar. Lagian hobi sekali gadis itu datang di waktu yang tidak tepat begini. Mariam kenapa kesini? Tanyanya. Cari Foster. Oh. Irene lalu berbalik ingin masuk kamar lagi, namun Matthew buru-buru menghentikannya. Memeluknya dari belakang sembari menghirup wangi tubuhnya. Bagaimana kalau kita menikah saja? Gumam pria itu diceruk leher Irene. Mereka sudah lama berhubungan, makin hari hubungan mereka makin dekat. Dan bukan baru sekali Matthew meminta untuk menikahi Irene. Namun entah kenapa Irene masih takut menikah. Padahal, kehidupan mereka sudah seperti pasangan suami istri. Irene sering sekali menginap di apartemennya. Tapi ketika diminta menikah, wanita itu akan menghindari pembicaraan itu. Matt, kita sudah pernah membahas ini. Bisakah kau menunggu sampai aku siap? Ucap Irene. Matthew menarik napas panjang. Baiklah. Aku akan menunggumu. Kata pria itu tidak memaksa. Ia takut Irene malah akan menjauhinya kalau dirinya terus memaksa. Mungkin Irene memang masih takut dengan kehidupan pernikahan, takut kalau mereka menikah, nantinya mereka akan berpisah. Matthew mencoba untuk mengerti. Untuk sekarang, tidak apa-apa seperti ini. Dia berharap Irene akan setuju menikah dengannya suatu hari nanti. Matthew mengecup leher Irene dari belakang. Apa kau masih kuat? Mau main seronde lagi? Pintanya kemudian. Irene tersenyum, tangan wanita itu terangkat meraih kepala Matthew yang setia berdiri di belakangnya, dan mengacak-acak pelan rambut pria itu. Satu ronde saja, jangan lebih. Katanya. Matthew menyeringai, kemudian mengangkat tubuh Irene, menggendongnya ke kasur. Ah! Yes! Keduanya mendes 4H bersama saat puncaknya datang. Matthew mengecup bibir Irene sekilas. Kau tahu, tubuhnya selalu menjadi canduku. Gumam Matthew di telinga Irene. Wanita itu tersenyum. Ceritakan pengalaman S3 kilo detik pertamamu. Kata Irene. Ia ingin tahu. Mereka sama-sama sudah dewasa. Dan saat berhubungan, keduanya memang tidak perawan dan perjaka lagi. Jadi menanyakan hal itu adalah hal yang biasa bagi Irene. Matthew menatap Irene. Kau yakin ingin dengar? Ya. Matthew menghadap wanita itu lalu mulai bercerita. Waktu itu aku ke klub bersama salah satu temanku. Bukan Foster. Kami minum-minum sampai mabuk berat. Lalu seorang perempuan panggilan yang bekerja di klub tersebut tiba-tiba naik ke pangkuanku. Mulai mencumbuku. Kami menyewa ruangan VIP jadi di dalam ruangan itu hanya ada aku, temanku, dan dua wanita panggilan yang bertugas melayani kami. Kata Matthew panjang lebar. Jangan bilang kalian berempat melakukan bersama di dalam. Seperti itulah kejadiannya. Tapi kau tahu, siapa yang aku bayangkan? Apakah itu aku? Tebak Irene dengan percaya diri. Matthew tertawa. Wajahmu sangat jelas dalam bayanganku. Bahkan tiap kali berhubungan dengan para wanita itu, aku selalu membayangkan wajahmu. Katakan, apa kau marah? Aku memang sangat gila waktu itu. Bagaimana dengan sekarang? Apa kau masih tertarik menyentuh perempuan lain? Irene menatap Matthew serius. Lelaki itu menggeleng. Tidak. Tidak akan lagi.
Aku berjanji padamu. Waktu kau pacaran dengan laki-laki lain, dan bilang kau sangat mencintainya, aku pikir itu adalah akhir dari cinta diam-diamku padamu. Aku tidak menyangka akhirnya kita akan bersama. Aku bisa mendapatkanmu setelah bertahun-tahun, aku mencintaimu, dan tidak mau kehilanganmu. Ucap Matthew jujur. Irene terharu. Ia mengecup lembut bibir Matthew. Aku juga mencintaimu. Aku akan memikirkan lagi tentang pernikahan kita. Mendengar itu Matthew tersenyum bahagia. Ia berharap Irene akan setuju, dan mereka bisa segera menikah. Mariam tidak langsung pulang ke rumah. Ia mau mampir ke rumah cinta sebentar. Percuma juga dia ke rumah kakaknya karena waktu ia telepon tadi kakaknya lagi menemani si istri tercinta belanja baju bayi. Maklum, suami bucin. Apa Gara akan memperlakukan aku sebucin Kak Foster memperlakukan Mina nanti? Gumam gadis itu, bertanya pada dirinya sendiri. Ia kembali mengingat kejadian di apartemen Gara tadi. Membayangkan permainannya terhadap laki-laki itu, yang membuat Gara mengalami sebuah klim 4 kilo detik yang begitu hebatnya. Mariam tersenyum bangga. Ia bangga karena bisa membuat seorang Gara yang bersikap kayak batu dan teramat dingin tersebut ada dalam genggamannya. Mariam lalu memegangi pipinya yang kembali memerah ketika mengingat Gara bermain di D4 dannya. Ya ampun, padahal tadi dia sudah sangat terangsang. Ingin Gara melakukan lebih. Dia juga kan penasaran bagaimana rasanya. Ia tahu memang enak, tapi kan belum pernah tahu itu rasa enak yang bagaimana. Nggak apa-apa. Dia kan bilang nggak pengen rusak aku, benar-benar ingin menjalin hubungan serius denganku. Mariam kembali bicara sendiri. Otaknya berjalan terus. Tapi aku juga pengen dia merusakku. Memangnya salah? Aku akan menggodanya lagi nanti sampai dia tidak tahan merusakku. Gadis itu terus bicara sendiri sampai sopir taksi yang ia naiki menatap aneh dirinya dari balik spion. Gimana tidak merasa aneh coba kalau mendengarnya bicara begitu? Pak, udah lewat dikit. Stop di sini aja Pak. Aduh si bapak sopir pakai ngelamun segala lagi. Celetuk Mariam. Ia tidak marah, orangnya memang begitu. Oh, maaf dek. Habisnya si adek bicara aneh terus dari tadi sama diri adek sendiri. Bapak jadi nggak bisa konsentrasi jadinya. Ya udah. Ini ongkosnya Pak, makasih ya. Mariam menyerahkan uang ke si sopir kemudian keluar. Gadis itu memasuki pekarangan rumah cinta yang sederhana. Ya, dari semua teman-teman dekatnya, Cinta memang yang paling sederhana. Ayahnya pekerja kantoran biasa, sedang mamanya seorang guru. Terkadang Cinta cerita dia iri dengan kehidupan Mariam yang bak seorang princess, tapi juga bersyukur dengan kehidupannya yang sederhana. Karena walau sederhana, ia sangat bahagia. Apalagi keluarganya sangat harmonis. Cinta. Yuhu. Bukain pintunya dong. Mariam berseru dari luar. Rumah Cinta ini ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan rumahnya. Jadi kalau berteriak begitu suaranya akan kedengaran sangat jelas. Cinta. Kamu ada di rumahkah? Kali ini Mariam mengetuk sambil memanggil Cinta dengan heboh, bahkan memberi nada di setiap panggilannya. Tak lama kemudian pintu terbuka. Menampilkan wajah Cinta yang menatapnya agak dongkol. Ini bukan hutan Mari, udah berkali-kali aku bilang jangan teriak-teriak begitu kalau ke rumah aku kan. Kamu tuh ya bener-bener. Protes Cinta. Suaranya sengaja ia pelan-pelankan. Mariam mengernyitkan mata. Kok Cinta cara ngomongnya begitu? Kenapa pelan-pelan begitu? Ada yang lain, jangan-jangan di rumahnya ada tamu lagi. Kamu kenapa kecil banget suaranya? Emang ada siapa di dalam? Tam.
Maryam melangkah masuk melewati Cinta. Cinta ingin menahan gadis itu, namun Maryam bergerak terlalu cepat hingga saat ia mencapai ruang tamu, langkahnya terhenti sendiri. Cinta menahan tawa dalam hati, melihat Maryam yang terdiam, cukup kaget melihat siapa tamunya. Tuh, sudah dibilang sih jangan teriak-teriak. Rasain malu sendiri kan? Pandangan Maryam bertemu dengan sosok laki-laki tampan yang dia ketahui sebagai aktor terkenal. Siapa lagi kalau bukan si Langit itu. Di sebelahnya duduk manajernya. Maryam tidak tahu siapa namanya. Pernah dengar Cinta bilang, tapi lupa. Maryam meringis malu. Apalagi ia ingat dia pernah berbohong ke cowok itu soal nama. Dan langsung ketahuan waktu itu juga. Tak pikir panjang, Maryam berbalik, ingin kabur secepatnya daripada menghadapi aktor itu. Sebar-barnya ia merasa aktor bernama Langit ini bukan orang sembarangan. Entah kenapa Maryam merasa laki-laki itu sangat misterius. Seperti seseorang yang memiliki rahasia gelap dalam hidupnya. Entah itu hanya pikirannya yang terlalu berlebihan saja atau bukan, yang pasti Maryam tidak ingin terlibat dengan laki-laki seperti itu. Mau kemana? Cinta menahannya. Maryam menatap Cinta, melirik Langit dan manajer pria itu, lalu menatap Cinta lagi. Tiba-tiba aku ingat mamaku pengen aku temenin ke arisan. Alah, aku nggak percaya. Kan kamu nggak pernah mau temenin mama kamu arisan. Kan kamu cewek barbar yang sukanya senang-senang sama orang-orang yang seumuran kamu, bukan sama yang udah tua sekelas mama kamu dan teman-temannya. Cerocos Cinta panjang lebar. Astaga, bisa nggak sih dia bilangnya jangan di depan dua laki-laki di sana. Maryam kan bisa dianggap anak durhaka. Padahal kenyataannya tidak separah itu. Jangan jelek-jelekin aku depan aktor terkenal dong, kan kalau pria itu mulutnya ember, dia bisa saja bongkar keburukan aku sama netizen. Kita nggak ada yang pernah tahu Cinta. Kalau aku tiba-tiba jadi terkenal karena nama buruk gimana? Kamu mau tanggung jawab? Suara Maryam cukup kuat hingga sampai di telinga Langit. Bibir pria itu melengkung, namun dalam sepersekian detik kembali datar. Dimas ikut menatap sang aktor, wajahnya tetap serius seperti biasa. Sementara Cinta menggeleng-geleng takjub. Hebat sekali. Imajinasi Maryam ini memang patut diberi jempol. Ratu terpercaya diri sejagat raya. Aku bener-bener heran, kok bisa ya ada perempuan yang sifatnya kayak kamu ini? Katanya. Dan Maryam mengangkat dagu tinggi-tinggi tak lupa menunjukkan senyuman lebarnya. Cinta, suara Dimas menyadarkan Cinta. Ya ampun, dia sampai lupa ada tamu di rumahnya. Cinta menarik Maryam ikut duduk dengannya. Berhadapan dengan dua laki-laki tinggi, tampan, yang satunya wajahnya sangat serius, satunya lagi sangat datar. Ibarat dua laki-laki dingin dan misterius berkumpul, menjadikan ruangan tersebut serasa menyeramkan. Maaf, gara-gara temanku yang sedikit tidak waras ini aku jadi lupa sama kalian. Ucap Cinta tidak enak. Maryam langsung melemparkan tatapan tajamnya pada Cinta. Enak saja ngatain dia gila. Jadi taman bunga itu bagaimana, kau setuju menjualnya pada Langit? Tanya Dimas lagi. Ya. Orang tuaku tidak keberatan. Angguk Cinta. Ada sebuah kebun taman bunga sederhana milik keluarganya yang tertarik dibeli oleh Langit. Itu alasannya dua lelaki tersebut berada di rumahnya. Kalau begitu tanda tangani ini. Aku sudah menyiapkan berkasnya. Bacalah dulu sebelum menandatanganinya. Dimas lalu menyodorkan sebuah map ke Cinta. Dua orang itu sibuk dengan berkas. Sementara Maryam dan Langit hanya diam sejak tadi. Tatapan keduanya kembali bertemu, Maryam cepat-cepat membuang wajahnya. Kau yang namanya Bumi kan?
Pertanyaan yang meluncur dari mulut langit itu kontan membuat Dimas dan Cinta sama-sama menatap laki-laki itu, sedang Maryam terbatuk-batuk seketika.